Sebelum membahas mengenai praktikum, tentunya ada beberapa materi yang harus diketahui dan dipahami terlebih dahulu, yaitu tentang kategori sperma. Yang pertama berdasarkan volume. Volume sperma jika lebih besar atau sama dengan 2 mili disebut dengan normofosfermia. Yang B, volume sperma lebih kecil dari 2 mili disebut hipovolemia. Yang kedua berdasarkan konsentrasi. Konsentrasi normal sperma adalah lebih besar atau sama dengan 2,0 dikali 10⁻⁷ sel per mili. Jika tidak memenuhi syarat di atas, disebut oligozospermia. Jika tidak ada sel sperma sama sekali, disebut azospermia. Yang ketiga berdasarkan gerakan. Yang pertama, gerak lurus cepat. Yang kedua, gerak lambat atau gerak tidak lurus. Yang ketiga, gerak di tempat. Dan yang keempat, tidak bergerak. Selanjutnya, ada kategori sperma berdasarkan gerakan spermatozoa. Gerak A plus B lebih besar dari sama dengan 50% dikatakan sebagai gerakan spermatozoa yang normal. Sperma dikatakan normal bila memiliki gerakan normal dengan kategori A lebih besar atau sama dengan 25% atau kategori B lebih besar atau sama dengan 50%. Spermatozoa yang normal satu sama lain terpisah dan bergerak sesuai dengan arahnya masing-masing. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka spermatozoa tersebut tergolong ke dalam astenozoospermia, di mana astenozoospermia merupakan gangguan berkurangnya motilitas sperma. Motilitas spermatozoa dibagi menjadi 4 kategori yang meliputi spermatozoa gerak cepat, gerak pelan, gerak di tempat, dan diam. Astenozoospermia sendiri merupakan gangguan sperma berintensitas rendah dan sangat jarang terjadi pada pria. Walaupun bentuk dan kualitas spermanya normal, hal ini dapat mengakibatkan sulitnya proses pembuahan, karena pada saat ejakulasi sperma tidak memiliki kekuatan berenang dengan cepat melalui lapisan mukosa rahim menuju ovarium untuk membuahi sel telur atau ovum. Kategori sperma berdasarkan morfologi sperma. Morfologi keseluruhan spermatozoa meliputi bagian kepala, leher, dan ekor yang dikatakan normal, yakni lebih besar dari sama dengan 25%, sama dengan normal. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka spermatozoa tersebut digolongkan ke dalam teratozoospermia, di mana hal tersebut merupakan gangguan kelainan morfologi sperma yang abnormal. Jika terdapat 3 aspek yang tidak normal, meliputi konsentrasi, gerakan, dan bentuk, maka spermatozoa tersebut tergolong ke dalam oligoastenoteratozoospermia. Jika terdapat 2 aspek yang tidak normal, meliputi gerakan dan bentuk selnya, maka spermatozoa tersebut tergolong ke dalam astenoteratozoospermia. Dan jika terdapat 1 aspek yang tidak normal, meliputi bentuk selnya saja, maka spermatozoa tersebut tergolong ke dalam teratozoospermia. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Beberapa alat yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama, bilik hitung Neubauer Improved. Bilik hitung ini merupakan bilik hitung yang biasanya digunakan untuk menghitung sel eritrosit, leukosit, dan berbagai macam sel lainnya secara manual. Yang kedua adalah cover glass atau gelas penutup. Yang ketiga adalah gelas atau tabung ukur kaca. Yang keempat adalah mikroskop. Yang kelima adalah objek gelas atau kaca benda. Yang keenam ada pipet leukosit. Dan yang ketujuh adalah pipet tetes. Untuk bahan-bahan yang digunakan selama praktikum, yang pertama ada Aquades, yang kedua ada cat Giemsa. Cat Giemsa ini berfungsi sebagai pewarna. Yang ketiga ada larutan fiksatif etanol 95% dan ether. Yang keempat NaCl fisiologis, dan yang terakhir adalah sperma. Selanjutnya, prosedur kerja yang dilakukan selama praktikum. Prosedur pertama mengukur volume sperma. Volume sperma diukur dengan menggunakan tabung atau gelas ukur dari kaca. Normalnya volume sperma adalah lebih besar dari 2 mili.
Prosedur yang kedua adalah melihat motilitas sperma. Prosedur kerjanya, 1. Diteteskan 1 tetes atau 10-15 mikroliter sampel ke kaca benda, kemudian ditutup dengan kaca penutup. Kedua, periksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 40x10, kemudian kondensor diturunkan dan cahaya diminimal. Ketiga, pemeriksaan dilakukan dalam 4-6 lapang pandang pada 200 sperma pada suhu kamar, yaitu 18 hingga 24 derajat Celcius. Keempat, kecepatan gerak sperma normal adalah 5 kali panjang kepala sperma atau setengah kali panjang ekor sperma atau kurang lebih 25 μm per detik. Kelima, dilihat gerakan sperma dan diklasifikasikan sebagai berikut: gerak lurus cepat, gerak lambat atau gerak tidak lurus, gerak di tempat, dan tidak bergerak. Kemudian, lakukan pemeriksaan ulang dengan tetesan sperma kedua, kemudian hasilnya dibandingkan. Ketiga, mengamati morfologi sperma. Prosedur kerjanya, 1. Diteteskan 1 tetes atau 10-15 mikroliter sampel ke salah satu ujung gelas benda. Kedua, dibuat apusan sampel dengan gelas benda kedua setipis mungkin. Ketiga, dikeringkan sediaan di udara. Selanjutnya, difiksasi dengan etanol 95% dan ether dengan perbandingan 1:1. 4. Dibiarkan sediaan hingga kering. 5. Diwarnai dengan pewarna Giemsa selama 30 menit. Dibilas dengan air bersih, dikeringkan, dan preparat siap diamati. Preparat diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40x10. Kondensor diturunkan dan cahaya diminimalkan. Kemudian dilakukan pemeriksaan morfologi pada 200 sperma meliputi kepala, leher, dan ekor. Kemudian dibuat presentasinya. Yang keempat, pemeriksaan mikroskopis. Prosedur kerjanya, 1. Diteteskan 1 tetes sampel pada gelas benda, kemudian ditutup dengan gelas penutup. Kedua, diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 40x10. Kondensor diturunkan dan cahaya diminimal. Pemeriksaan dilakukan pada lapang pandang dan pada suhu kamar. Jumlah rata-rata sperma yang didapat dikalikan dengan 10. Jumlah rata-rata sperma yang didapat juga digunakan sebagai dasar pengenceran saat penghitungan dengan bilik hitung Neubauer Improved. Dan yang kelima adalah mengukur suhu sperma. Prosedurnya, diambil sampel sperma atau ejakulat dengan pH meter. Kemudian dibaca nilai pH pada pH meter dan dicatat hasilnya. Sampel 1, volume sperma adalah 1,0 ml yang mana kurang dari 2 ml sehingga termasuk hipovolemia. Konsentrasi dari sperma pada sampel 1 adalah 8,5 juta per mililiter yang mana kurang dari 20 juta per mililiter sehingga termasuk oligospermia. Persen gerakan dari sperma sampel 1 adalah 38,7% yang mana kurang dari 50% sehingga termasuk astenospermia. Detail gerakan yang ada pada sampel 1 adalah sebagai berikut: gerak lurus 19 ekor, gerak lambat 42 ekor, gerak di tempat 30 ekor, dan tidak bergerak 13 ekor. pH pada sampel 1 adalah kurang dari 6 yang menandakan ada infeksi pada saluran. Pada sampel 2, volume sperma adalah 1,5 ml yang mana kurang dari 2 ml sehingga termasuk hipovolemia. Konsentrasi yang ada pada sampel 2 adalah 18 juta per mililiter yang mana kurang dari 20 juta per mililiter sehingga termasuk oligospermia. Persen gerakan dari sampel 2 adalah 71,6% yang mana lebih dari 50% sehingga termasuk normal. Detail gerakan yang ada pada sampel 2 adalah sebagai berikut: gerak lurus 90 ekor, gerak lambat 42 ekor, gerak di tempat 30 ekor, tidak bergerak 13 ekor. pH pada sampel 2 adalah 7,5 yang mana lebih dari 6 sehingga menandakan tidak ada infeksi pada saluran. Hasil pengamatan sampel 3. Volumenya adalah 4, ml lebih dari sama dengan 2 ml disebut normopesemia, sedangkan konsentrasinya
adalah 24 juta per mililiter lebih dari sama dengan 20 juta per mililiter disebut normal. Berdasarkan gerakannya, 79,3% lebih dari sama dengan 50% disebut normal. Berdasarkan gerakannya, gerakan lurus jumlah sperma yang dapat kita hitung adalah 90. Gerakan lambat jumlahnya ada 71. Gerakan di tempat jumlahnya ada 12. Gerakan bergerak jumlahnya 30. pH-nya 8 lebih dari 6, yang artinya tidak terdapat infeksi pada saluran. Hasil pengamatan sampel 4. Volume yang kita dapatkan adalah 5 ml lebih dari sama dengan 2 ml, disebut normopesemia. Konsentrasinya 15 juta per mililiter lebih kecil dari 20 juta per mililiter. Tidak memenuhi syarat sehingga dia disebut sebagai oligospermia. Berdasarkan gerakan spermatozoanya, yang kita dapatkan adalah 91,6% lebih besar dari sama dengan 50%, sehingga disebut normal. Pada gerakannya, gerakan lurus, jumlah sperma yang kita dapat hitung adalah 49. Gerakan lambat, jumlahnya 28. Gerakan di tempat, jumlahnya ada 1. Tidak bergerak, jumlahnya ada 6. pH-nya 6 sama dengan 6, sehingga disebut normal. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa volume pada sampel 1 dan sampel 2 tergolong hipovolemia, sedangkan pada sampel 3 dan sampel 4 tergolong normofosomia. Berdasarkan konsentrasinya, pada sampel 1, sampel 2, dan sampel 4 tergolong oligozospermia, sedangkan pada sampel 3 tergolong normal. Berdasarkan gerakan spermatozoa, pada sampel 1 tergolong astenozospermia, sedangkan sampel 2, sampel 4 tergolong normal. Berdasarkan pH, pada sampel 1 memiliki pH di bawah 6 sehingga terdapat infeksi pada saluran. Sedangkan pada sampel 2 dan sampel 3 memiliki pH di atas 6 sehingga tidak terdapat infeksi pada saluran. Pada sampel 4 memiliki pH sama dengan pH normal sehingga dapat dikatakan bahwa sampel 4 normal.